Guru bertaruh nyawa lewat jembatan rusak. Suami aniaya istri akibat cemburu. Kerajinan daur ulang kertas bernilai ekonomis. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, viral sebuah video yang memperlihatkan sekelompok guru yang tengah melewati jembatan gantung dengan berpegangan seutas tali di Kabupaten Merangin. Para guru ini terpaksa melintasi jembatan yang rusak untuk pergi ke sekolah yang berada di seberang sungai. Beginilah video amatir yang memperlihatkan sekelompok guru yang tengah melewati jembatan gantung dengan berpegangan seutas tali di Kabupaten Merangin. Guru ini terpaksa melintasi jembatan yang rusak untuk pergi ke sekolah yang berada di seberang sungai. Jembatan gantung ini berada di Desa Limbur, Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menjadi jembatan penghubung antar desa Simpang Limbur dan Desa Limbur, merupakan akses penghubung utama antar desa. Pejabat Kepala Desa Limbur Sargawi mengatakan, jembatan gantung ini tengah dalam perbaikan, sudah dianggarkan melalui dana APBDes. Selain jembatan gantung, ada jalur alternatif lainnya yang menjadi penghubung antar desa, namun jalan tersebut masih tanah. Apabila hujan tidak bisa dilalui, pemerintah mengklaim pihaknya sudah menyiapkan perahu untuk warga yang ingin melakukan penyeberangan. Dari tahun 2006, sekitar 5 tahun setelah pembangunan, belum pernah diganti. Jadi kami selaku pemerintah desa mengingat jembatan kami ini sudah rusak, maka kami selaku pemerintah desa menganggarkan dari dana desa itu dari APBDes, kemudian kami masuk anggaran sebesar 200 juta. Kami dari pihak Kodim 4 Pulau Soroko membantu melaksanakan kegiatan perbaikan jalan. Kita sama tahu jembatan ini merupakan jembatan utama penghubung beberapa desa, sehingga untuk mempercepat proses perbaikan jalan tersebut, kami dari Kodim 4 Pulau Soroko, khususnya Kuramil ke 9 Bangko, setiap hari kami membantu 4 orang personil dalam rangka mempercepat proses perbaikan jembatan ini. Warga berharap jembatan ini secepatnya diperbaiki agar guru dan siswa yang melintas aman dan terhindar dari bahaya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi melakukan sidak ke proyek pembangunan perumahan Mentari Residen 2 di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Diduga penyebab banjir yang ada di Kecamatan Sungai Gelam. Berdasarkan laporan masyarakat, setiap hujan turun banjir selalu merendam Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Diduga akibat pembangunan perumahan baru yang ada di sana. Berdasarkan laporan masyarakat, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi langsung melakukan sidak ke lokasi, mengecek pembangunan perumahan itu. Diduga tidak sesuai dengan tata ruang dan tata bangunan. Ketua DPRD menemukan adanya pembangunan rumah oleh pihak pengembang terletak berdekatan dengan sungai. Pihak developer juga diduga melanggar aturan, membangun turap perumahan memakan sebagian badan sungai, makin mempersempit dan memperkecil sungai alam yang ada di sana, sehingga memicu terjadinya banjir saat hujan turun. Ketua DPRD mewarning pengembang untuk taat pada peraturan yang ada, jika tidak ingin izinnya dicabut. Saya berkunjung ke tempat developer membangun perumahan. Di sana juga saya lihat set plan-nya ya sangat tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan izin oleh pemerintah. Yaitu rumah unitnya itu terlalu dekat dengan sungai alam. Nah, sehingga terjadi penyempitan sungai tersebut. Nah, sehingga tadi ada berapa unit, saya ada 6 unit yang betul-betul bersentuh dengan sungai alam. Nanti saya beberapa waktu ke depan, saya akan manggil OPD terkait tentang perizinan diberikan kepada perumahan tersebut. Nah, oleh karena itu, setelah itu tadi saya juga melihat
ke rumah warga yang terdampak banjir, ternyata di sini juga ada sungai yang ditutup. Nah, sehingga aliran sungai tersebut tidak normal dan ketika hujan banjir. Tokoh masyarakat Desa Talang Blido Samsi Bahrun mengatakan, keberadaan perumahan yang terletak berdekatan dengan sungai alam ini kini kerap memicu terjadinya banjir. Samsi berharap dengan sidak lapangan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, masalah banjir segera mendapatkan solusi. Dengan dampaknya banjir ini, saya berharap kepada Bapak Anggota Dewan, Bapak Edi Hatta, sebagai perwakilan dari masyarakat, bisa membantu masyarakat, khususnya di RT 01 Desa Talang Blido, Kabupaten Muaro Jambi. Itulah harapan saya, biar masalah banjir maupun masalah jalan bisa ditanggulangi. Pembangunan perumahan di daerah yang rawan akan bencana banjir juga dikeluhkan oleh warga Desa Talang Blido lainnya, khusus warga di perumahan Bratanata 2. Pas malam itu kan hujan lebat, nah, itu sekitar 2 jam aja. Kalau sudah sekarang nih tetap banjir itu sejak tambahnya perumahan-perumahan di sini gitu. Itu tapi yang kemarin lebih apa nih itu lebih besar nih dari biasanya sampai hampir 50 cm gitu. Nah, itu. Dalam rumah, Pak ya? Dalam rumah ya. Ini apa sebabnya nih, Pak? Ya sebabnya kena penyepitan apa ini ya, aliran air ini ya, atau sungai ini. Pengembang-pengembang ya. Oleh pengembang itu. Ya kami minta ya tuh bagaimana supaya tidak ada kena banjir lagi kalau hujan kan gitu. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan penanganan agar musibah banjir yang kerap terjadi di setiap musim penghujan ini bisa teratasi. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, gudang minyak RT 27 Kelurahan Payo Silincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi ludes dilalap si jago merah. Kobaran api cukup besar lantaran di lokasi banyak minyak. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Gudang minyak di RT 27 Kelurahan Payo Silincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi ludes dilalap si jago merah. Kobaran api cukup besar lantaran di lokasi ada minyak. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kebakaran diketahui warga saat mendengar suara ledakan di lokasi kejadian yang menyambar BBM. Warga yang melihat kobaran api besar langsung melaporkan ke Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Petugas yang mendapat laporan dari warga langsung turun ke lokasi melakukan penyiraman di area yang terbakar dengan menggunakan armada pemadam, serta melakukan pemadaman menggunakan liquid foam di area yang terbakar. Selain itu, petugas juga menggunakan fire blanket untuk menyelimuti tangki minyak yang terbakar agar kobaran api bisa dipadamkan. Beberapa hambatan yang dialami petugas saat memadamkan, yaitu jalan macet menuju lokasi, ditambah adanya beberapa drum, tetmon, dan kendaraan berisi BBM yang menyebabkan penyebaran api. Bengkel yang terbakar dan memang ada BBM dan kita menggunakan 125 liter liquid foam. Liquid foam ini adalah cairan yang digunakan untuk bahan berbahaya dan beracun, khususnya BBM. Apabila kita tidak menggunakan maka akan memperpanjang karena campuran air dengan minyak itu akan bertambah besar. Dan kita menurunkan personil, ada 8 armada dibantu juga dengan Damkar Muaro Jambi 1 unit, personil sebanyak 45 orang dan tidak ada korban jiwa pada saat ini. Untuk penyebab belum diketahui, kami sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini api sudah bisa dipadamkan. Petugas terus melakukan pendinginan di lokasi agar api tidak merembet ke area lain. Untuk proses selanjutnya diserahkan ke polisi. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kepemilikan dan aktivitas ilegal di gudang tersebut. Petugas masih menyelidiki apa penyebab kebakaran. Dugaan sementara karena adanya pengisian bahan bakar, ya, solar dari mobil atau drumnya, nanti mungkin dari ya, mobil modifikasi nanti kita akan belum ini ya. Percikan api dari situ ya? Ya? Percikan api dari situ. Percikan api untuk sementara dari kendaraan tersebut. Untuk sementara ini yang saya ketahui ya, ini adalah ada bengkelnya ya. Saat ini polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian. Ratnasari, Kompas TV Jambi.
Satu unit rumah di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi ludes dilalap si jago merah. Penyebab pasti kebakaran sampai saat ini belum diketahui. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit rumah di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi ludes dilalap si jago merah. Penyebab pasti kebakaran sampai saat ini belum diketahui. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat kebakaran, rumah dalam keadaan kosong dan tidak ditunggui oleh pemilik rumah. Pemilik rumah sedang melakukan rehab bangunan rumah dan jaringan instalasi listrik. Kebakaran diketahui saat tukang bangunan sedang bekerja pada bagian bawah rumah. Tiba-tiba api sudah berkobar di bagian plafon atap rumah. Warga yang melihat kepulan asap rumah langsung menghubungi layanan call center dan WA Damkartan Kota Jambi. Mendapatkan informasi kebakaran, tim Damkartan Kota Jambi melakukan koordinasi dengan PLN untuk memutus jaringan instalasi listrik di lokasi kebakaran. Tidak ada penyebaran di rumah yang lainnya, dan rumah ini tidak ada penghuninya. Pada saat ini memang adalah rumah tua yang sedang investigasi dilakukan dari kita. Jaringan instalasi listrik di bagian atap rumah itu tidak ada safety, dan kemungkinan adalah korsleting listrik di bagian atap, karena pada saat terjadi kebakaran bagian plafon atas itu yang cepat terjadi penyebaran. Petugas memproteksi untuk mencegah penyebaran api ke rumah warga lainnya untuk tidak terjadi menyebar. Petugas menghimbau kepada warga untuk menjaga jarak aman kebakaran serta melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menggunakan armada pemadam. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutkan setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain suami aniaya istri akibat cemburu. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.